Buku terbitan Yedidiah Nusantara berjudul Alessandro Falegnano dan Usaha Bermisi Akomodatif, sebuah pendekatan misi bagi Jepang pada abad ke-16. Tulisan Rudi Chandra Wijaya SY, kata pengantar Dr. J. B. Heru Prakosa SC. Ini seri IHS yang ke-11. Halamannya tebalnya ada 171, ditambah halaman Romawinya ada 22. Kita lihat daftar isinya. Pertama pendahuluan, kedua misi gereja abad ke-16 sampai 18 dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, ada beberapa model misi di situ. Ada model misi di Amerika, Imperial Catholic Roma, model kenabian, model konvento, model reduksi Jesuit, kemudian model misi gereja Katolik di Asia, model tabula rasa, model akomodatif. Nah, buku ini itu lebih melihat model akomodatif yang diterapkan oleh Alessandro Falegnano. Bab 3, metode akomodasi sebagai bagian dari pembaruan visi Falegnano di Jepang. Ya. Nah, di sini dibahas siapa itu Alessandro Falegnano, metode akomodasi di Jepang. Sebelum Falegnano itu sudah ada, gitu ya. Lalu juga dibahas metode akomodasi itu sudah ditambahkan oleh Francisco Xaverius. Lalu setelah Franciscus itu juga ada, lalu pendekatan metode akomodasi juga rezim Francisco Cabral, lalu metode akomodasi Organtino Soldo Genesi. Lalu juga ada poin mengenai beberapa persoalan misi di Jepang ya. Jadi ada beberapa persoalan di sana terkait budaya dan bahasa. Lalu akomodasi sebagai kebijakan resmi Falegnano bagi misi Jepang. Nah, ini pendekatan atau metode akomodasinya Alessandro Falegnano. Keempat, akomodasi sebagai misi yang melibatkan. Nah, ini ada beberapa poin. Gereja sebagai Societas Perfecta dan misi sebagai tugas untuk membawa semua orang ke dalam persekutuan dengan gereja. Lalu faktor-faktor yang membentuk pendekatan atau model tabula rasa. Ini pendekatan sebelumnya ya, yang kemudian diversus oleh pendekatan akomodatif. Jejak-jejak humanisme Renaissance, lalu latihan rohani dalam metode akomodasi Falegnano. Jadi metode akomodasinya Falegnano ini ternyata ada kaitannya dengan latihan rohani. Bab 5, kesimpulan umum dan relevansi. Nah, ini merupakan kesimpulan dari semua bab yang ada ya. Nah, lalu ditambah dengan relevansi metode akomodatif Falegnano bagi misi gereja saat ini. Demikian ini kalau yang ingin mengetahui sejarah misi di Asia, nah, bisa baca buku ini ya. Meskipun fokusnya di Jepang, tapi ini memberikan gambaran mengenai karya misi gereja yang dilakukan di abad yang lalu ya. Bagaimana pendekatan dulu yang cukup keras gitu, lalu ada pendekatan akomodatif yang lebih menghargai budaya lokal atau mengintegrasikan budaya lokal. Ini saya baca blognya. Buku ini memperkenalkan Alessandro Falegnano yang itu di tahun 1539 sampai 1606. Dia seorang misionaris Jesuit dan visitator bagi misi Serikat Yesus di Hindia Timur dari tahun 1573 hingga 1606. Namanya memang tenggelam di antara nama-nama besar misionaris Jesuit lain seperti Franciscus Xaverius, Matteo Ricci, Roberto de Nobili, dan Alexander de Rhodes.
Namun, Halik Nano sebenarnya adalah tokoh penting bagi sejarah misi di Asia karena jasanya mengembangkan kebijakan misi akomodasi atau adaptasi yang menghargai unsur-unsur kebudayaan lokal. Penulis memaparkan bagaimana metode akomodasi muncul sebagai ekspresi atas intuisi iman Halik Nano. Waktu itu, kebijakan akomodasi bertentangan dengan prinsip tabula rasa yang menjadi kecenderungan umum bermisi saat itu, yakni menuntut setiap orang dibaptis dan meninggalkan segala bentuk penghayatan kebudayaan lama mereka. Meskipun awalnya diperuntukkan hanya bagi Jepang dan Tiongkok, kebijakan dan strategi misi akomodasi ala Halik Nano ini pada akhirnya juga berkembang ke wilayah Asia lainnya. Jadi sumbangan Alessandro Halik Nano ini ternyata cukup penting ya untuk karya misi gereja di saat ini ya, karena memang sampai saat ini pendekatan ini masih dipakai atau bahkan kembangkan atau diperluas. Demikian yang ingin baca bisa pesan lewat Shopee atau juga versi e-booknya bisa didapatkan juga ya. Sampai ketemu di buku lainnya.